Tapi saya akan bercerita kronologi awal dulu. Ya. Pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 21.30, almarhum dijemput di rumahnya, betul Pak ya? Di rumahnya oleh, ya kita bicaranya yang mengaku kepolisian, 6 orang. Dan memang ada bukti video penangkapan. Itu hanya terlihat 3 orang saja. Mungkin yang lainnya bikin video, entah ya. Tapi yang jelas pada tanggal 17 Mei pukul 21.30 dijemput dalam keadaan sehat bugar. Bisa dilihat di videonya. Nah, kemudian keluarga tidak mendapatkan surat penangkapan. Surat penangkapan diberikan 2 hari setelahnya. 3 hari. 3. Kemarin Mas Pur bilangnya 2 hari. Bapak ingatnya berapa hari? Rabu itu Sabtu. Berarti 3 hari. 3 hari ya. 3 hari baru diberikan surat penangkapan, dan di tanggal yang sama juga surat penangkapan, penahanan di tanggal yang sama semua. Ya, ini semua saya sudah siapkan. Nah, kemudian ada pernyataan yang mengatakan bahwa selama 20 hari ke depan almarhum tidak boleh dijenguk atau dibesuk. Semenjak itu keluarga tidak paham dibawa kemanakah almarhum gitu. Nah, kemarin saya sudah bicara dengan Pak Kasat Reskrim Polresta Banyumas bahwa yang menangkap betul adalah orang Polres, anggota Polres, akan tetapi disposisikan atau dilimpahkan almarhum ke Polsek Baturaden. Artinya asumsinya entah itu ditahan di Polsek Baturaden atau ditahan di Polres, karena kami masih asumsi, tidak ada jawaban yang jelas. Dan ketika tanggal 2 Juni, hari Jumat kemarin, 2 Juni tahun 2023, itu almarhum dikembalikan kepada keluarga dan diantar oleh ambulans, dinyatakan oleh pihak kepolisian bahwa almarhum kebanyakan alkohol sehingga kadar alkoholnya tinggi dan adanya gagal ginjal. Tapi keluarga ingin melihat mayatnya. Akhirnya tutup pintu ya Mas Pur, sini di tutup pintu dan segala macam, difoto dan divideokan di rumah duka hari itu juga sebelum dikubur ya Mas, sebelum dikubur. Nah, kemudian kebetulan ini adalah sepupunya almarhum, kakak sepupu namanya Mas, sepupu almarhum yang memang anggota saya di LBH RJB, dan beliau melaporkan kepada staf saya. Kemudian akhirnya saya datang ke sini mengumpulkan semua bukti, sehingga akhirnya saya bertemu dengan Pak Kasat. Yang ketika ada asumsi di lapangan, saya tidak tahu. Yang jelas peristiwanya tanggal 17 Mei 2023 jam 21.30 dijemput dalam keadaan sehat bugar. Kemudian dipulangkan ke rumah duka hari Jumat setelah ba'da Jumat dalam kondisi yang penuh luka. Di mana Bu? Penuh lukanya seperti mungkin para kawan-kawan kita ini kan sudah melihat kondisinya mungkin melalui media atau WhatsApp atau apapun ya. Itu mana kaki? Itu bagian apa Bu? Oke. Ini tubuh setengah badan ya sampai pinggang. Ini ada lubang kehitaman. Kemudian ini di mukanya ya bekas kapas ya, karena kafannya dibuka. Kemudian ini betis ya, mungkin kalau di foto lain lebih jelas. Nah, ini di ketek, di punggung ya, ini luka semua, ini di tangan. Kemudian ini di dengkulnya kehitaman semua. Kemudian ini di pergelangan kaki ya. Kemudian ini di apa sih ini? Ya, di lengan ujung
Nah ini juga di punggung sama, ada kita dekatin juga. Nah ini di pergelangan kaki dari sampingnya, artinya seperti ada diikat ya. Kemudian ada kadar alkohol ya. Dari Kapolsek. Ya, yang nganter. Ya, Kapolsek menyatakan seperti itu, tapi keluarga berkeberatan atas kondisi mayat tersebut. Makanya saya menyatakan kepada Kasat kemarin untuk otopsi dan untuk kita minta 3 permintaan sebenarnya kepada Kasat. Yang pertama adalah saya minta usut tuntas dan pelaku harus dihukum. Saya tidak bisa berasumsi siapa pelakunya, tapi wajib dihukum. Yang kedua, bahwa Polres harus mengadakan konferensi pers, adanya transparansi kepada masyarakat, dan juga ada keterbukaan. Dan ketiga, kami keluarga meminta ganti rugi. Ya, nyawa tidak ada bisa disamakan dengan uang atau benda atau barang, tapi untuk keluarga sudah diskusi, saya minta Bapak juga jangan bersedih lagi ya Pak ya, insya Allah ini. Oki Kristodiawan. Sebelum saya menjelaskan, pada kesempatan ini saya selaku Kapolresta bersama seluruh anggota mengucapkan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kami berdoa atau sama-sama kita doakan semoga amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Pada kesempatan ini saya perlu menjelaskan bahwa tersangka atas nama Oki ya, ini ditangkap pada tanggal 16. Yang sebelumnya ada laporan polisi tanggal 15 terkait dengan kejadian pencurian kendaraan bermotor. Kemudian Polsek Baturaden dan dibantu oleh Resmo Polresta Banyumas melakukan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui pelaku atas nama Oki ya, ini berdasarkan keterangan saksi, kemudian juga petunjuk-petunjuk di TKP, termasuk juga pengakuan daripada tersangka ketika setelah ditangkap bahwa pelaku telah melakukan pencurian kendaraan bermotor. Kemudian di tanggal 18 setelah ditangkap dilanjutkan penahanan dan tanggal 18 sekitar pukul 18 sore kemudian tersangka dimasukkan ke dalam sel tahanan Polresta Banyumas. Kemudian setelah di dalam kira-kira pukul 19 atau sekitar pukul 7 malam kemudian petugas mendapati tersangka ini dalam keadaan sakit. Kemudian petugas menghubungi dokter yang ada di Polresta Banyumas, kemudian diputuskan untuk dirawat di Rumah Sakit Margono. Kemudian mulai dari tanggal 18 tersebut ya tersangka menjalani perawatan sampai tanggal 2 Juni ya kemarin. Kemudian tanggal 2 Juni tersangka meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia kita hubungin pihak keluarga dan kemudian saat ini tersangka sudah dimakamkan. Ya. Kemudian ya pada kesempatan ini dari pihak keluarga ini membuat laporan karena dicurigai ada hal yang luka di badan dan laporan sudah kami terima. Namun perlu saya sampaikan bahwa dari hasil keterangan dokter bahwa terdapat luka. Yang pertama ada luka di kepala, kemudian dari keterangan dokter juga ada kekurangan elektrolit ya. Kemudian yang ketiga ada gagal ginjal kronis, kemudian yang keempat fungsi organ livernya rusak karena akibat dari minum alkohol. Sementara itu yang keterangan dari dokter, namun ini kami akan lakukan konfirmasi balik terkait dengan permintaan daripada keluarga yang akan melakukan permohonan untuk otopsi. Kami akan fasilitasi dan kami akan rencanakan untuk pelaksanaan otopsi terhadap daripada tersangka yang sudah meninggal dunia. Saya kira itu. Ada soal luka-luka itu penyebabnya? Yang luka-luka ya tentunya ini sedang kami dalami ya. Kami akan lakukan pendalaman, pemeriksaan termasuk juga terhadap tahanan yang ada di Polresta Banyumas karena ada informasi juga terkait penganiayaan sesama tahanan. Ini kami akan pelajari CCTV-nya dan pada kesempatan berikutnya saya akan sampaikan lebih lanjut. Otopsinya kapan Pak rencananya Pak? Nanti kami rencanakan akan kami sampaikan lebih lanjut. Berarti indikasi pelakunya itu setengah tahanan, Pak?
nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Ya setelah ini kan lagi pemeriksaan semua, yang dari pihak keluarga juga sedang kita lakukan pemeriksaan, termasuk yang penyelidikan terhadap tahanan, ini juga kita lakukan pemeriksaan. Pak, dari video yang luka itu terlihat itu banyak tembakan, tidak wajar seperti itu masuk ke sebuah Ya, itu sedang kita lakukan pemeriksaan semua. Ya, pada kesempatan berikutnya. Penganiayaan sesama tahanan. Nah, itu nanti setelah kita lakukan penyelidikan, pemeriksaan secara komprehensif akan kami sampaikan kepada teman-teman semua. Untuk sementara, pada kesempatan ini informasi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, pada hari ini pada tanggal 7 di Juni tahun 2023 kami dari Satreskrim Polres Banyumas menyampaikan hasil penyelidikan kami terkait dengan penganiayaan kemudian meninggalnya korban atas nama Oki, di mana kasus ini bermula daripada laporan langsung dari orang tua korban sendiri ya, melapor di tanggal 5 Juni di Polres Banyumas. Kemudian dari laporan tersebut kami melakukan penyelidikan terhadap tersebut, dan hasil penyelidikan kami menemukan dan menetapkan 10 orang tersangka ya. 10 orang tersangka, saya ulangi lagi, sejauh ini kasus tersebut kami tetapkan 10 orang tersangka penganiayaan terhadap tahanan lainnya, yaitu korban atas nama Oki. Dari hasil penyelidikan bahwa ternyata ada peran-peran daripada pelaku yang melakukan penganiayaan ya. Pelaku pertama inisial D, kemudian kedua GW, ketiga AD, keempat SA, kelima YT, keenam DA, ketujuh LW, ke-8 ZA, dan terakhir adalah ke-9 Januar Ardi, kemudian terakhir ada IB. Rekan-rekan. Jadi 10 tersangka ini kami tetapkan dan semua adalah tahanan, rekan-rekan. Demikian. Pemicunya apa? Baik, pemicu adalah pada saat di tanggal 18 Mei ini, pada saat dimasukkan, kemudian masuk ke dalam sel, ada 3 pelaku ya. Pelaku yang menanyakan kepada korban. Pada saat menanyakan kepada korban ini tidak merespon. Dari situ menimbulkan spontan, menimbulkan kekesalan, kemudian terjadi kekerasan secara beruntun. Demikian rekan-rekan. Menggunakan alat atau Dari penyelidikan kami bahwa menggunakan tangan kosong, kemudian menggunakan kaki, ya. Dari keterangan daripada 10 tersangka tersebut, rekan-rekan. artinya di dalam tahanan itu nanti aniayanya. Iya, di dalam tahanan. Kemudian hasil pemeriksaan seperti itu, dan pasal yang kami kenakan adalah pasal 170 KUHP. Saksi yang kami periksa adalah sebanyak 7 orang, rekan-rekan. Tidak diketahui oleh polisi ya Pak? Petugasnya gimana Pak? Apakah tidak teriak atau gimana? Baik, kejadian tersebut setelah dimasukkan, kemudian masuk ke dalam tahanan, kemudian petugas jaganya kembali ke meja piket penjagaan. Nah, dari hasil tersebut sementara petugas jaga tentunya kami masih melakukan pemeriksaan secara internal. Nah, ini demikian. Itu dalam satu malam atau gimana? Dalam satu malam. Itu ada bekas luka di bagian kaki, bekas borgol itu borgol atau Bekas jeratan ikatan atau- itu Pak? Baik, terkait yang bekas kaki, luka maupun di kepala, ini menjadi jawaban tersendiri dari pelaksanaan nantinya akan kami lakukan otopsi, rekan-rekan. Karena dari 10 tersangka ini, 10 tersangka tahanan ini, masing-masing tersangka melakukan pemukulan sebanyak 4-5 pukulan. Sehingga luka tersebut ada yang di kepala, kemudian ada yang di badan, ada yang di kaki, dan ada yang di tangan. Nah, ini akan kami jawab melalui hasil daripada otopsi yang akan dilaksanakan nantinya. Artinya motifnya karena merasa kesal itu ya? Iya. Para tahanan akhirnya Betul menganiaya si Oki itu. Iya, betul sekali. luka di tubuh itu apa tidak kemungkinan dengan alat yang ada di dalam tahanan atau seperti apa? Kalau luka terkait luka, tadi kami sampaikan bahwa menunggu daripada hasil otopsi nantinya. bagian luka di belakang itu kan bukan luka tonjok Pak. Biasanya kan lebam itu kan kayak luka kayak segaruk atau apa gitu. Ya, untuk luka, saya kembali untuk luka nantinya kami menunggu dari otopsi ya, rekan-rekan. Kapan rencana otopsi?
otopsi rencana dilaksanakan besok. Besok nanti akan kami sampaikan berikutnya. Dan di dalam tahanan nggak ditemukan senjata tajam atau apa nanti? Di dalam tahanan sejauh ini belum menemukan senjata tajam. Pak, petugas polisi berapa orang Pak yang diperiksa Pak? Petugas polisi yang diperiksa? Petugas kepolisian ada 4 orang, ditambah ada 4 lagi saksi sebagai tahanan ya, karena memang pada saat kejadian terjadi ada pelaku yang tahanan ini yang memukul, ada juga yang tidak memukul. Yang tidak memukul ini kami jadikan saksi ya kan. Di dalam berapa orang? Satu sel itu berapa orang tahanan sih, Dan? Satu sel sekitar 12. 12 orang. Ukurannya Ya? ukuran berarti. 12 6 kali 5. Kalau CCTV kan itu ada di sekitar. Ada CCTV untuk alat buktinya itu CCTV ada. Ya, baik. Dari kasus ini rekan-rekan tentunya kami melakukan pendekatan secara scientific crime investigation, yaitu salah satu bukti adalah CCTV yang ada di dalam ruang tahanan tersebut sehingga bisa mengungkap peran dari masing-masing tersangka yang berstatus juga tahanan yang pada saat ini menjalani proses hukum di Polresta Banyumas. Pak, itu Berarti di tidak ada keterangan alasan dari pengacara, mendasar. Pak. Keterangan dari pengacara di salah satu media itu mengatakan bahwa diseret ke kamar mandi dan itu tidak terlihat CCTV. Apa kabarnya di luar atau di mana? Baik, untuk itu ada memang betul ada salah satu pelaku bahkan 2 itu menyeret korban dari dalam sel kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi juga korban dipukul ya, sekitar 4 sampai 5 orang tersangka. Dipukul, setelah dipukul kemudian disiram air. Kemudian ditarik lagi keluar ke dalam sel tersebut. Sehingga di CCTV yang berada di mana? Di kamar mandi kan tidak ada. Yang ada hanya di ruang sel yang ada di tengah-tengah. Berarti ada kemungkinan penyebab kematiannya itu karena luka berarti dan bukan karena sakit yang kata. Iya. Katanya gagal ginjal itu. Sejauh ini rekan-rekan terkait penyebab kematian atau luka nanti tadi kami sampaikan menunggu hasil otopsi. Cuman dari lihat peran-peran daripada tersangka memang ada penganiayaan berat yang dilakukan. Itu otopsi mau dilakukan oleh tim yang independen atau dari polisian? Otopsi akan kami lakukan dengan tim independen sehingga bisa menjawab daripada jawaban keresahan yang terjadi di keluarga sendiri. Dari mana itu? Ya. Tim Dari Semarang, sama dari Margono. Undip. Dari Margono, dari Undip. Dan itu OK itu residivis sama Pak dari sisi korban? Baik, untuk korban sendiri Oki ya pernah menjalani hukuman itu kasus pencurian burung di tahun 2019 di mana TKP-nya juga di wilayah Batu Raden terkait dengan pencurian burung. Dihukum berapa lama? Dihukum sekitar 6 bulan di tahun 2019. Pak, itu kesalnya ditanyain apa sih Pak? Kok sampai nggak mau ngomong itu Pak? Kesalnya? Ada pertanyaan-pertanyaan memang yang tidak bisa dijawab oleh korban sehingga spontan dari para tersangka kesal ya, kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban Oki sendiri ya kan. Itu malam hari ya Pak ya? Iya, malam hari. Ketahuannya? Kejadian itu di 18 Mei pukul 17.50. Terus berarti tidak lama setelah dia masuk itu? Iya, pada saat itu kejadian juga pada saat waktu maghrib rekan-rekan. Ya. Ada evaluasi mungkin Pak setelah ini, setelah penjagaan pengawasan yang seperti ini. Baik untuk evaluasi sendiri rekan, tentunya dari kami dari pemeriksaan internal masih melakukan pemeriksaan terkait dengan hal tersebut. Ada indikasi kelalaian gitu Pak penjaga gitu? Ya, itu nanti ada tim internal sendiri yang akan melakukan pemeriksaan. Itu 10 tersangka itu kasus apa Alkanda? 10 tersangka ada kasus curanmor, ada kasus surat ya, kemudian ada juga kasus narkoba. Ada kemungkinan yang mengenal antara tersangka yang itu sama korban ada yang mengenal nggak? Tersangka dengan korban tidak saling mengenal. Dari 10 tersangka itu saya ulangi, ada dari tersangka dari kasus narkoba sama dari kasus surat maupun curanmor. Dari pengacara itu bilang barang buktinya hilang, itu nggak ditemukan atau gimana Pak? Barang bukti. Untuk Motor. itu sepeda motornya yang dicuri sama Oki itu loh. Oh yang kasus itu kasus pokoknya itu kasus curanmor ya. Itu masih kami penyelidikan karena memang ada
saksi yang kami kejar terkait keterangan dari almarhum Oki yang menjual motor tersebut ke saksi atau penada lain rekan-rekan. Oh, berarti belum ditemukan ya, Iya, Pak? masih di bawah penada. Pak, kronologinya gimana Pak? Masuk jam 6, kemudian disiksa, kemudian ditemukan petugas jam berapa, dibawa ke dokter jam berapa Pak? Ada nggak Pak? Jadi kronologi rekan, saya ulangi, itu kejadian pada tanggal 18 Mei. Di jam 17.55 tersangka ini dimasukkan ke dalam sel. Setelah dimasukkan kemudian petugas keluar ya, keluar, kemudian tidak lama kemudian terjadilah penganiayaan. Setelah penganiayaan terjadi suara yang ribut, ya. Kemudian didengar oleh petugas, kemudian diambil dibawa keluar, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Jam berapa itu Pak? Petugas lihat itu waktu ada yang ditolongin jam berapa? Itu sekitar jam 18, kurang lebih sekitar 18.20. Oh, setengah jaman ya berarti ya? Iya, kurang lebih. Kalau luka yang fatal yang si korban meninggal ini, apa luka di kepala atau di Baik, secara umum ya, secara umum dan keterangan dari, saya ambil contoh keterangan dari 3 tersangka itu mereka memukul di bagian kepala belakang. bagian kepala belakang. Ini keterangan langsung daripada tersangka sehingga ini perlu pendalaman dengan upaya otopsi dari kami. Kalau dari tim dokter, keterangannya sebentar. Tim dokter, untuk tim dokter sendiri kami akan melakukan koordinasi ya, karena memang ada luka-luka yang berada di sekuran tubuh korban. Dan waktu dibawa keluar itu posisi korban tersangka itu dalam keadaan tidak sadar. Pingsan atau? Pada saat korban dibawa keluar sel keadaannya itu memang kondisi melemah ya, melemah, dan kemudian secara cepat dari petugas tadi tersebut berkoordinasi dengan rumah sakit ya, untuk kita lakukan perawatan secara intensif. Dirawat berapa hari tadi? Kurang sekitar 2 minggu. Dan ada penjelasan di informasi awal itu kan bahwa keluarga menyampaikan ke teman-teman wartawan bahwa si tersangka ini meninggal karena sakit itu, entah ginjal atau liver. Kemudian akhirnya ada fakta bahwa dia ternyata dianiaya. Ada penjelasan soal itu. Baik. Kenapa di awalnya disampaikan? Jadi karena terkait itu memang kita sadari memang dari keterangan keluarga, kita buat pemeriksaan rumah sakit memang ada penyakit bawaan daripada korban, seperti liver, kemudian ginjal juga. Ini akan kami koordinasikan dengan pihak dokter kan. Jadi terkait dengan penyebab kematian nantinya kami menunggu dari hasil otopsi yang dilaksanakan besok nanti. Dokter bilang dokter keluarga bilangnya sehat walafiat waktu ditangkap itu ya? Ya, itu keterangan keluarga betul dari sehat walafiat, kemudian dimasukkan ke dalam sel juga dalam kondisi sehat kan. Kemudian pada saat di dalam selnya itulah terjadi kemudian penganiayaan yang memang tidak bisa harus kita melakukan penyidikan lanjutnya. Mengonfirmasi yang dari PH Pak ini terkait surat penangkapan, katanya pas penangkapan petugas belum jelas disertai dengan suratnya, katanya 3 hari setelahnya penangkapan. Nah, ini akan kami lakukan pemeriksaan lagi kan, karena ada yang kami tampilkan nanti pada saat proses penangkapan. Cukup kan? Pak, itu kan barang bukti belum itu kan hanya sekedar laporan ya Pak. Berarti hasil penangkapan itu hanya berdasarkan laporan. Laporan penangkapan mana? Laporan penangkapan tersangka itu kan barang buktinya belum ada. Itu berarti Motornya. penangkapan itu atas dasar laporan dari masyarakat itu. Baik, Dari laporan korban itu kasus. dari laporan kasus Suramur adalah itu pada tanggal 5 Juni. Ulangi pada tanggal 15 Mei. Ya. Itu laporan langsung dari korban. Itu sah saja ya Pak? Iya, betul. Meskipun tidak ada barang bukti, sah saja untuk melakukan penangkapan. Iya, karena dia mengalami kerugian motor, kemudian STNK, dan kasus tersebut korbannya juga berada di depan rumah pelaku persis, jadi memang sudah mengetahui siapa pelakunya. Terlihat ya, terlihat. Terlihat, tapi barang buktinya kan nggak ada di situ. Ya. Barang buktinya. Barang bukti nggak ada, tapi pada saat pencurian terjadi itu disaksikan oleh saksi-saksi. Jadi pada saat korban ini pelaku menarik motor, kemudian itu dilihat oleh para saksi. Artinya saksi pun bisa jadi seperti ya. Betul. Oke, artinya. Siap. Terima kasih Pak.